Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini merupakan materi untuk pertemuan ke-10, yaitu mengenai manajemen data. Nah, teman-teman, kalau misalkan pertemuan kemarin yaitu mengenai tabel pivot, ya sudah dijelaskan di video pembelajaran sebelumnya, maka di materi kali ini, di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen data. Nah, manajemen data ini di mana dalam Excel, dalam Microsoft Excel itu dapat dilakukan manajemen data melalui sort dan filter. Nah, sort dan filter ini posisinya dia ada di home, kemudian di sini ada ya sort dan filter. Nah, jadi sebenarnya sort dan filter ini mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan, misalkan hanya untuk mencari beberapa data yang dibutuhkan, misalkan berdasarkan nama di filternya, atau di sort berdasarkan urutan dari A ke Z, atau urutan dari kecil ke rendah, atau kecil ke tinggi, atau tinggi ke kecil ya. Oke. Nah, di home sini kita akan menemukan sort dan filter di sini. Nah, untuk menentukan custom sort, untuk menentukan apa saja yang mau di sort, kita blok dulu ya. Kita pilih custom sort. Nah, dalam hal ini kita akan men-sort data ini. Pertama kita melalui sort dulu ya. Kita akan men-sort data ini atau mensortir ya biasanya. Mensortir data ini berdasarkan apa? Misalkan yang pertama berdasarkan di kolom salesman-nya, kita akan mengurutkan. Jadi ini bisa dari A ke Z yang akan muncul, atau Z ke A. Kita akan dari A ke Z ya, sesuai dengan arahan atau yang diinginkan. Misalkan ingin kecil ke rendah, kecil ke tinggi, yaitu bisa A ke Z, atau paling tinggi ke urutannya paling terakhir ke paling awal itu Z ke A. Ya, jadi ini misalkan nanti yang ingin diurutkan, misalkan bukan berupa nama, yaitu berupa angka, biasanya dia bisa di sort A ke Z, berarti dari kecil ke tinggi angkanya. Jika Z ke A berarti dia yang paling tinggi ke paling rendah atau paling kecil. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk mensortir. Yang pertama berdasarkan kolom salesman-nya. Yang kedua, misalkan berdasarkan tipenya ya. Kita di sini coba berdasarkan tipenya. Jadi selain yang disortir berdasarkan salesman-nya, nama di salesman-nya, ukuran huruf awal di salesman-nya namanya, kemudian berdasarkan tipenya ya. Tipe di sini ada besar, kecil, dan tanggung. Kan besar berarti B, huruf depan B harusnya dia ada di atas nanti ya. Kecil berarti dia di tengah, tanggung berarti dia terakhir. Kita akan coba klik OK di sini. Jadi kalau misalnya ini awalnya Dewa di atas, apakah Dewa itu urutannya lebih awal dibandingkan Bima? Ya, kita coba. Nah, ternyata ini sudah berubah. Jadi di sini Bahari ternyata berdasarkan sortir yang pertama namanya Bahari, ya. Bahari dia B, Bima juga B, tetapi karena Bahari B dan A di awal, sementara Bima B dan I urutannya lebih awal A ya dibandingkan dengan I. Seterusnya hingga di Santo terakhir. Nah, tadi ternyata selain salesman, berdasarkan salesman dia ada di tipe. Nah, akhirnya karena dia diurutkan dari paling kecil ke paling tinggi, yaitu sehingga besar dia di awal ya. Besar ada di awal, kemudian diikuti dengan kecil dan yang tanggung berdasarkan nama-nama ini. Sementara untuk Bahari ternyata dia tidak ada tanggung, hanya ada besar dan kecil. Ini Bima, ada besar, kecil, dan tanggung. Tanggung sebutannya terakhir karena T hurufnya terakhir. Jadi untuk mengetahui itu saja untuk sort ya yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, oke, langsung masuk saja di filter. Di filter. Jadi kalau misalkan tadi sort, dia ingin mensortir atau mengurutkan dari paling rendah ke paling tinggi atau sebaliknya. Sementara untuk filter yang bisa kita lakukan di filter adalah kita membutuhkan nama siapa, misalkan hanya beberapa data yang kita butuhkan. Maka ini kita klik
Di sini kita pilih filter. Nah, misalkan di salesman, kita hanya membutuhkan nama dewa, ya, nama dewa saja. Misalkan yang akan muncul di sini ya, maka kita ini kita hapus centang semuanya, maka kita pilih nama dewa saja. Kita klik OK. Maka di sini hanya akan muncul nama dewa saja. Jadi ini teman-teman dibutuhkan jika teman-teman mencari salah satu nama dari misalkan nanti ketika bekerja untuk mencari dan mengetahui kira-kira gajinya Bapak X itu berapa, maka bisa mengetahui dengan cara filter. Tidak mencari satu-satu karena misalkan cari satu-satu tadi seperti ini akan cukup menyusahkan. Misalkan saya akan mencari data milik Bahari, milik salesman bernama Bahari untuk penjualan di bulan Januari. Maka saya bisa lakukan, saya mengklik nama berdasarkan salesman-nya ini Bahari di bulan Januari. Ya, Januari saja. Nah, seperti ini. Misalkan ya dari seribuan data, ternyata Bahari dia berhasil menjual tipe besar dan kecil sebanyak 220 untuk besar, 331 untuk kecil, dan harga berikut seperti itu. Itu untuk mempermudah teman-teman memanajemen data atau mendapatkan informasi dari sebuah data. Untuk materi manajemen data cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan ke video pembelajaran selanjutnya dengan materi analisis what if skenario manager. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.